Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diratna Effendi, mahasiswa PPG Rajabatan Penuntun 1 Universitas Negeri Semarang NIM 140602219 Ronde 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang refleksi terhadap pengalaman belajar mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Nama mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, review pengalaman belajar. Apa yang telah saya pelajari di mata kuliah ini? Pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi terdapat 5 topik yang saya pelajari. Kelima topik tersebut antara lain yang pertama, topik 1, teori-teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi. Ada teori sistem ekologi di mana individu berkembang dan berinteraksi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang terjadi sehingga dinamis dan terus-menerus sehingga mempengaruhi perkembangan individu. Teori ekologi terdiri dari 5 sistem lingkungan, yakni mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Yang kedua, ada teori multiple intelligence, disebut dengan kecerdasan majmuk. Terdapat 8 bentuk kecerdasan, yaitu verbal linguistik, logis matematis, kecerdasan spesial visual, kinestik jasmani, musikal, intrapersonal, interpersonal, dan kecerdasan naturalis. Lalu ada teori learning modalities, dikenal dengan VAK atau visual, auditory, dan kinestetik. Merupakan rangkaian penyajian materi ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Lalu ada teori Zone of Proximal Development atau ZPD, adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dengan tingkat perkembangan potensial. ZPD ini terletak di antara hal-hal yang dapat dilakukan peserta didik dan hal-hal yang tidak dapat dilakukan peserta didik tanpa pendampingan. Lalu pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Jadi pembelajaran berdiferensiasi meliputi berfokus pada kompetensi pembelajaran, evaluasi kesiapan, dan perkembangan belajar peserta didik diakomodir ke dalam kurikulum, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel, peserta didik menjadi pembelajar yang aktif, kebutuhan belajar peserta didik dibagi menjadi 3, yakni kesiapan belajar peserta didik, readiness, minat belajar, dan profil belajar peserta didik. Kelebihan pembelajaran berdiferensiasi memenuhi kebutuhan peserta didik, memaksimalkan kualitas pembelajaran peserta didik, meningkatkan motivasi peserta didik menjadi lebih terlibat dan fokus di kelas, peserta didik dapat merelasikan pelajaran dengan kehidupan, peserta didik dapat mengasah self-management skill-nya dan meningkatkan prestasi peserta didik. Tantangan pembelajaran berdiferensiasi yaitu persiapan yang memakan waktu. Guru harus dihadapkan dengan berbagai macam perangkat pembelajaran dan juga perangkat evaluasi yang banyak. Terbatasnya waktu di kelas. Guru harus memiliki manajemen skills yang baik, kurangnya bahan pembelajaran, dan kurangnya pelatihan bagi pengajar mengenai penggunaan pembelajaran berdiferensiasi. Topik 2, pembelajaran berdiferensiasi. Aspek pembelajaran berdiferensiasi terdiri dari konten atau isi. Konten merupakan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Lalu ada proses, mengacu bagaimana siswa memahami, memaknai atas informasi atau materi yang akan dipelajari. Lalu ada produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan kepada guru. Produk adalah sesuatu yang ada wujudnya, bisa berbentuk karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, diagram, dan lain sebagainya. Lalu lingkungan belajar. Lingkungan belajar adalah suatu kondisi, pengaruh, serta rangsangan yang berasal dari luar yang memberi pengaruh pada peserta didik. Kemudian, topik 3, strategi pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pengajaran merupakan perencanaan untuk mencapai target pembelajaran yang disiapkan oleh pengajar sebelum mengajar. Macam-macam strategi
pengajaran dan dalam pembelajaran berdiferensi antara lain strategi pengajaran langsung, direct instruction, strategi pengajaran tak langsung, indirect instruction, dan strategi pengajaran interaktif learning, strategi pengajaran mandiri self-learning, dan strategi pengajaran melalui pengalaman atau eksperimental. Lalu pada topik keempat, rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Langkah awal yang dapat dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi antara lain pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, menentukan metode, model, strategi, media yang akan diterapkan, membentuk kelompok belajar berdasarkan data pemetaan, membuat kesepakatan kelas, menerapkan aspek diferensiasi, mengaitkan pembelajaran ke dunia siswa, kolaborasi dengan mitra guru atau narasumber ahli, menguasai keterampilan dan pengetahuan yang menyeluruh tentang materi, manajemen kelas, dan kemampuan mengendalikan pembelajaran dengan baik serta berani mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu RPP adalah sebuah perangkat pembelajaran seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP berdiferensiasi dijabarkan pada rincian kegiatan. Pada rincian kegiatan dapat mencantumkan salah satu diferensiasi, entah itu konten, proses, maupun produk. Lalu pada topik kelima, evaluasi pada pembelajaran berdiferensiasi. Untuk memastikan bahwa pembelajaran yang telah dilakukan adalah sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan lembar checklist untuk mengecek apakah RPP dan kegiatan pembelajaran yang telah disusun sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi atau belum. Demikian tabel yang harus diberi checklist. Berdasarkan kelima topik yang sudah dipelajari, dapat disimpulkan bahwa sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi perlu melakukan asesmen diagnostik atau asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian memetakan peserta didik sesuai dengan hasil asesmen. Lalu menentukan model, metode, dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan merancang perangkat pembelajaran berdiferensiasi dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Lalu refleksi pengalaman belajar. Mengapa topik-topik tersebut penting dipelajari? Topik tersebut penting dipelajari karena antara satu topik dengan topik yang lain saling berkaitan. Selain itu, materi di setiap topik saling melengkapi satu sama lain sehingga mudah dipelajari. Pengalaman belajar yang saya peroleh setelah mempelajari topik 1 sampai 5, setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda. Kita sebagai guru tentu harus memahami keragaman karakteristik peserta didik yang kita ajar. Salah satu cara memfasilitasinya adalah dengan cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga kebutuhan peserta didik dapat terpenuhi. Peserta didik dapat belajar lebih mudah karena sesuai dengan potensi yang mereka miliki, sehingga peserta didik dapat lebih aktif dan lebih nyaman dalam kegiatan belajar mengajar. Cara menyusun perangkat pembelajaran berdiferensiasi harus memenuhi pemetaan kebutuhan aspek strategi yang dibutuhkan oleh seorang guru. Setelah mempelajari topik ini, saya menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang telah saya dapatkan sehingga dapat berguna dan bermanfaat bagi peserta didik yang saya ajar nantinya. Bagaimana saya mempelajari topik-topik yang sudah ada pada mata kuliah tersebut? Saya mempelajari topik-topik yang ada pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi adalah melalui LMS. Kemudian kami melakukan diskusi secara berkelompok dan presentasi dari hasil diskusi yang telah dilakukan. Kegiatan diskusi dan presentasi didampingi oleh dosen. Tidak jarang juga dosen memberikan tambahan terkait materi yang kami diskusikan, sehingga kami dapat memperoleh pemahaman yang lebih dari hasil diskusi kami bersama teman sejawat dan dari dosen. Dan bersama dosen. Apakah strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik-topik tersebut penting bagi saya? Mengapa? Strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik
Ini penting bagi saya karena strategi yang ada pada topik pembelajaran berdiferensiasi berkesinambungan sehingga memudahkan dalam mempelajari topik di setiap topik selanjutnya. Strategi tersebut diawali dengan pengenalan materi, kemudian pemberian pengalaman dengan cara melakukan praktik mengenai kebutuhan belajar peserta didik dengan melakukan asesmen diagnostik, kemudian membuat RPP dan melakukan micro teaching serta evaluasi. Selain itu, dalam materi ini juga terdapat tambahan strategi yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran berdiferensiasi, sehingga menambah referensi strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Analisis artefak pembelajaran. Topik 1, teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi, yakni kegiatannya kelompok menyimak video pembelajaran berdiferensiasi di LMS, kemudian menjawab pertanyaan yang dibuat dalam bentuk komik. Berikut komik yang saya buat. Dengan judul "Kita Pasti Bisa Melakukannya". Kemudian pada topik kedua, aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Pada topik ini, kami membuat video presentasi mengenai aspek pembelajaran, aspek diferensiasi lingkungan belajar. Kemudian tugas ini kami upload ke YouTube. Pada topik ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi, yakni kegiatan kelompok membuat presentasi terkait strategi pembelajaran diferensiasi. Lalu pada topik kelima, rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Tugas individu membuat perangkat pembelajaran berdiferensiasi, entah itu RPP maupun modul. Lalu pada kegiatan selanjutnya adalah micro teaching pembelajaran berdiferensiasi di sekolah mitra ketika PPL. Lalu pada topik kelima, evaluasi pada pembelajaran berdiferensiasi. Pada kegiatan evaluasi pada RPP ini, yang kami lakukan adalah mengisi lembar checklist yang sudah ada berikut tabelnya. Lalu pembelajaran bermakna. Makna yang saya peroleh setelah mempelajari mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi yaitu saya dapat mengenali keragaman dan kebutuhan belajar peserta didik, memahami 4 aspek pembelajaran berdiferensiasi yakni konten, proses, produk, dan lingkungan belajar, serta mengidentifikasi strategi pembelajaran berdiferensiasi, merancang dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, dan melakukan evaluasi pembelajaran berdiferensiasi dari kegiatan pembelajaran yang sudah kami lakukan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.